Oke guys, welcome to my channel Samsir Silitoga. Passwordnya Oke guys, untuk malam ini ketepatannya pada jam 12 malam, saya dan teman-teman pendaki dari Aceh membahas tentang pendakian gunung lagi. Ini membahas pendakian gunung yang lebih dalam, menyambung cerita kita yang dari part pertama kemarin. Jadi ini mungkin salah satu pembahasan kita yang menarik. Oke, ikutin aja lah obrolan santai kita yang malam hari ini. Saya gini mas, ingin saya tanyakan sama mas ya. Kan kemarin saya pernah di video sebelumnya saya membahas tentang keanehan atau kejanggalan selama pendakian gitu. Jadi Mas Kicot atau Mas Tekir itu yang hal menjengkelkan keanehan itu kejanggalan itu saya pada saat pendakian berapa gitu Mas? Apakah pendakian pertama atau pendakian yang sudah mendaki yang begitu banyak gunung atau gimana Mas? Coba cerita dulu tentang bagaimana sih hal mistis yang kalian rasakan sebelum naik gunung atau sesudah naik gunung lah. Ya mungkin dari siapa dulu ini untuk menyampaikan kata-kata atau mendahulukan semua pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya sesuai gitu. Oh sesuai. Ya mungkin dari Mas Tekirnya gimana? Yang saya tanyakan tadi hal mistis yang Mas Tekir rasakan gitu. Jadi langsung saja. Ya, nggak apa-apa Mas. Saya tuh merasakan mistis sebenarnya belum pernah ya, belum ada. Tapi teman saya itu merasakan di laut ketika satu rombongan dengan saya. Jadi itu sebenarnya saya di base camp satu itu biasa-biasa saja. Iya, Nggak ada mistisnya itu. Pos 2 ya sama juga walaupun hujan ya, iya. sampai pos 3 juga hujan. Tapi ketika udah sampai pos 4 sebenarnya itu manajemen waktu tidak stabil. Pokoknya kita mati gitu. Jadi kan Berarti karena kendala hujan, perjalanan itu sangat molor gitu ya Mas? molor. Nah, ya akhirnya ya lambat lah. Jadi maghrib itu rencananya mau pos 5, tapi karena angin badai, hujan, orang sakit, teman saya itu 2 orang sakit ya. Iya. Sakit, akhirnya kami tertunda untuk pos 5. Jadi untuk mengambil langkah secepatnya kita itu mendirikan tenda di shelter pos 4. Jadi di pos 4 itu sebenarnya udah dilarang sama pihak base campnya, nggak dibolehin untuk mendirikan tenda tersimpan di daerah pos 4. Karena di situ kebanyakan gitu ya banyak mistisnya Mas. Oh di pos berapa tadi Mas? Pos 4? Pos 4. Pos Sarjeng bukan? Pos Sarjeng itu di atasnya lagi dekat-dekat sama pasar. Tapi Mas, pos 4 itu kenapa dikategorikan mistis apa gitu? Tidak berboleh apakah karena mistis yang lebih drastis itu kemarin Mas? Sebenarnya itu saya nggak pernah tahu, tapi ya orang cerita itu sebenarnya banyak sih kejadian-kejadian hal-hal yang sangat fatal itu. Ragu-ragu untuk ke atas kan. Nah, daripada mengerti ego ya udah kita mengalah. Jadi itu nggak salah pos 4 itu di jam 3 Mas. 3 sore. Jam 3 malam. Oh 3 pagi. Jam malam itu. Waduh. Gimana Mas? Itu ceritanya gimana? Ceritanya begini, ada teman saya itu dia sakit kencing keluar dari tenda. Sebenarnya suasananya sih nggak dingin gitu karena hujan ya. Habis itu keluar dia mau sakit kencing. Kebelet kencing gitu. Pas dia mau kencing ada pohon, jadi kerasa gak enak gitu. Jadi ada orang yang megang di pundak dia. Akhirnya dia gak enak situ lari. Bukan kencing sambil lari ya. Jadi ya pergi ke shelter sama juga kejadiannya. Kayak ada orang pegang di bahunya. Akhirnya dia kencing secara kuat dia mau kencing.
nggak layak dilihat orang lain atau mungkin tingkah laku kita ya mungkin saya permisi lah ya. Ya, akhirnya dibilangin, kamu semalam mimpi apa? Ngomongnya sama siapa? Mikir panjang. Jadi nggak salah saya itu dimbaknya itu pas kami sudah itu sama makan. Tapi gini mas ya, yang saya tahu ya, kebanyakan dari pendaki ketika sudah banyak mungkin hal masih seperti kan tidak boleh Ya, itu karena faktor apa ya? mungkin ya faktor apa sih? Wah, ya. Yang penting ketika kamu bersuara sebelum jangan ada atau jangan sama sekali kamu cerita ke orang yang sekitar kamu walaupun kamu percaya sama dia. Ya. Turunlah nanti sampai ke base camp atau sampai ke mana gitu kamu diceritain. Mungkin gini ya mas ya. Saya kan mungkin sekian banyak yang saya tahu cerita dari mas Teker ya, dari Gunung Lau ya tadi ya, dengan beberapa kejanggalan dan yang dirasakan oleh beberapa kelompok ya, itu mungkin apa ya yang saya mungkin harus sebagai pendaki yang baru gitu ya, kita harus lebih memperhatikan anggota kita sih gitu ya. Ya. Setidaknya ya memperhatikan. Dari Mas Icotnya bagaimana tentang hal mistis yang dirasakan Mas Icot itu? Ya sebenarnya saya sih nggak terlalu, orangnya kan nggak cerita aktif gitu kan. Nggak mendaki. Tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu apa gimana? Ya saya orangnya kayak Evan aja kalau mendaki. Tidak terlalu memikirkan yang itu seperti Kejadian aja, cuma tidak terlalu ya dibawa santai lah gitu kan. Makanya kalau mendaki ya tinggal naik doang, turunnya cuma kalau emang ada biasanya malam-malam gitu aja, cuma ya nggak terlalu diopen. Sempat ada cerita kemarin ke Selamat bareng Bang Ari. Jadi kami bersepuluh ya bang. Ya 10 orang. 10 ke Malang. Puncaknya biasa aja, cepat. berarti juga Masnya sama aja dong bawa apa nih rombongan juga Iya. Tapi itu layak nggak sih mas kalau para pemula ini dimulai dengan ketinggian 3000 sekian gitu? Sebenarnya ada bergantung fisiknya. Oh, Jadi tergantung pada fisik. orangnya fisiknya pas, pol, orangnya juga lebih fun, lebih ya. Terus nggak ada penyakit juga, sama keinginannya juga buat muncak, buat refreshing juga tinggi, ya udah ke bawah. Berarti tidak ada batasan gitu ya mas, walaupun pemula yang mau kamu coba 3000 nggak masalah aja ya. Yang penting fisik, yang penting fisiknya. Saya juga pastiin juga jalur pendakiannya nggak ekstrim. Misalnya nggak mungkin kita bawa pemulanya langsung ke laut gitu kan. Iya, Dikenal dengan jalur naga. Atau enggak Argo Puro yang dikenal dengan jalur terlama kan di Pulau Jawa, itu kan nggak mungkin. Betul sih. Terus kami kan mencari sana atas ke pos 6 itu destinasi waktu dari jam 8 ke pos 6 tuh dari jam 8 ke sampai jam 3 itu juga cuman yang ada masalahnya di pas kepulangannya. Jadi di kepulangan itu kami pecah. Soalnya Pecah maksudnya? pecah rombongan. Oh berarti dibagi 2 kelompok lagi tuh? 3 kelompok? Lagi tiga. Ada 3 orang yang paling belakang, 4 orang di tengah, dan 3 orang lagi yang paling depan. Nah 3 orang yang paling depan itu ada saya, Osja sama Fitri. Bertiga. Pokoknya yang di belakang ada Bang Hadi, si Tasya, Jack ya, Jack, siapa ya? Kopi, Adi, terus yang rombongan
gitu. Nah, di sana Kayak sabana gitu ya? nggak sabana juga sih, cuma kayak hutannya nggak terlalu lebat, cuman rumputnya tuh tinggi. Oh, Nah, jadi di sana kejanggalan pertama itu di sana. Jadi pas di sana ya bisa kalau istirahat kita menangkap hati kita juga kan. Saya malah lihat ke kiri itu kan yang arah yang ini yang lebat itu nampak seorang pendaki dia pakai jaket biru, cuman kerudung jaketnya itu dia menunjuk ke saya. Mereka kondisinya cuma bertiga dulu, cuma nggak ada yang udah azan maghrib, udah suasananya tuh udah mulai gelap. Nah, jadi mau dibicarain ke ini juga takut lah. Jadi kayak diam-diam ya, dijamin aja. diamin. Ya kan biasa kalau orang gitu kan pasti ganggu ya, kayak apa sih emang punggung udah merinding. Nah, jalan sampai dia ke belakang yang ini yang menentukan yang berdirinya dari kiri jadi kiri hadapnya mengikuti jalan kami. Wah, Nah, kayak mau tapi itu posisinya hanya Mas sendiri yang melihat iya atau memang teman-teman juga bisa melihat? enggak yang cuma saya sendiri. Itu Masnya nggak koordinasi sama mereka? Enggak, jadi kan kayak yang Bang Hadi bilang ya, Bang Kecil bilang katanya kalau ada kejanggalan di ini di gunung itu jangan langsung dikonfirmasi, kecuali kejanggalannya itu membuat kita terganggu gitu kan. Iya benar. Kalau ini kan nggak terlalu mengganggu, dia cuma lihat doang gitu. Wah, lumayan ya. Terus lihat oh ini itu baru naik kejanggalan pertama, terus turun lagi ke bawah. Itu kan udah selesai maghrib udah mulai gelap gitu. Itu di pos 2, di pos 2 pos 1. Nah, di pos 2 pos 1 kami kayak di tengah jalan tuh kan nampaknya ini kayak megang anjing. Wah, Di gunung seperti itu. Itu gimana tuh? tahu mereka nampak semua, mereka nyadar sampai si Ocha sampai megang tangan saya gitu kan. Oh nyadar juga rupanya Fitri kayak orangnya acuh-acuh aja gitu kan. Itu posisinya tuh di jalan pribadi ya? Di tengah, Apa di pinggir? di tengah, di tengah, Wah, di tengah jalan. Nah jadi gimana itu perasaannya Mas? ya takut terkejut, cuma kan mau gimana pun kita harus buat santai kan. Iya benar. Jadi kan ada langsung ada, jadi awalnya ada jadi karena agak lama juga ya maju aja, maju dekat-dekat dekat-dekat di kabut tuh bilang gitu. Oh berarti baru mulainya kabut. Ya dari kabutnya. Dari kabut, habis itu tiba-tiba ada sosok apa nenek-nenek bawa anjing. Bawa anjing pakai tali. Bawa tali. Ya, Setelah nampaknya tuh kayak memang kayak talinya nih jelas gitu. Cuma neneknya dia kayak minta yang gimana gitu. Setelah itu didekatin, hilang. Hilang. Mana perasaan Masnya itu gitu loh. Yang pernah saya baca gitu, dan saya pernah juga kasih tahu teman-teman yang lain. Ya mungkin karena saya juga tidak terlalu percaya dan mungkin saya percaya. Kalau saya bilang saya tidak terlalu percaya, saya terlalu sombong ya. Mungkin saya percaya, tapi saya belum pernah tahu ini akan apa ada. Itu katanya ketika setelah maghrib ya, itu tidak boleh melaksanakan pendakian turun pendakian itu. Oh. Ketika sudah dengar azan, kalau udah malam lah tidak boleh turun. Iya. Karena katanya itu akan berbeda jalur dan akan berbeda juga rasakan. Benar, itu saya pernah merasakan di Ungaran. Oh dengar mas? Ya, itu di Gunung Ungaran sendiri. Sebenarnya
sih saya sering ke Ungaran gitu. Jadi karena itu waktu nggak salah saya survei di Ungaran ini itu pernah merasakan gini, pas turun itu di sekitar di pos 2 Ungaran. Nggak pos 2 nih, dekat-dekat pos 2 karena itu antara jaraknya tengah pos 3 sama pos 2, jadi kita berhenti. Kalau kita melanjutkan, saya itu merasakan hal-hal yang tidak enak di hati saya sama pikiran saya, karena ada sesuatu yang janggal di belakang. Jadi saya itu menghadap lagi ke belakang, saya lihat satu-satu di belakang saya itu ada apa aja. Nah, mungkin kalau kita lihat ya cuma nggak ada apa-apa, kosong gitu. Jadi ketika pas lihat ke depan langsung terkejut. Kenapa? Itu nggak nampak. Terus gitu ya Mas ya. Kan gini, saya merasakan ada sesuatu di belakang. Ketika saya lihat ke belakang, posisi yang Mas itu paling belakang. Gitu. paling belakang ya, paling belakang. Jadi ketika lihat belakang itu nggak ada apa-apanya. Pas ini kayak terkejut sendiri. Nah, jadi seakan-akan itu kayak mental gitu, kayak mental. Ada sesuatu ya yang aneh gitu. Makanya aku juga nggak berani di belakang kan. Akhirnya tak bilangin ke Mas BJ itu. Jadi Mas, kamu di belakang aku aja Mas. Udah depan. Dia cuma ketawa. Kenapa kamu biar takut ya? Enggak bang, rasa gak enak aja aku bilang. Intinya nggak jalan ya biasa-biasa. Pas Gini Mas, itu mungkin salah satu ya kejanggalan yang sangat yang mungkin dirasakan setiap pendaki ya mungkin ya. Dan mungkin juga tidak jauh mungkin ya setiap orang pendaki akan merasakan itu, tapi itu tidak mungkin di awal, ada yang mungkin yang pertengahan mungkin dia sudah camping baru merasakan ya. Jadi Mas, aku mau nanya ya, di sini tuh yang menjadi salah satu faktor ya kita itu merasakan hal bisnis terasa buat banget sama kita tuh apa gara-gara kita mengganggu mereka apa gimana faktor-faktornya itu loh Mas, apa sih yang membuat mereka itu terganggu, dan apakah mereka itu datang sama kita yang memperkenalkan diri apa gimana sih? Sebenarnya sih kalau bisnis itu banyak ya, yang di gunung-gunung itu banyak sebenarnya, karena kita itu bertamu ke tempat dia. Jadi ketika kita udah bertamu ke tempat dia, setidaknya kita mempunyai tata krama atau etika dalam bertamu. Jadi sebelum kita sampai menginjak kaki kita di rumah dia, setidaknya kita memberi salam. Nah, orang mungkin lupa salam. Salam itu apa? Ya setidaknya kalau kita umat Islam kan assalamualaikum. Tapi kalau yang umat-umat beragama lain mungkin ada salam tersendiri gitu. Nah, dan itu harus diawali dengan doa. Terus itu diawali lagi dengan niat. Nah, karena salam, doa sama niat itu bersangkutan dengan apa ya, tujuan kita gitu. Benar. Sehingga yang pemiliknya itu menyambut kita dengan sepenuh hati. Nah, walaupun itu yang pemilik rumah tersebut atau gunung tersebut ya gaib ya, yang gaib. Nah, Mas Richardnya, makanya gimana? Faktornya itu yang membuat hal bisnis itu kita rasakan tuh gimana Mas? Kan kalau dari Mas Tekernya kan dia ngomong kan, kita kalau mau tidak merasakan seperti itu, ya alangkah baiknya kita permisi. Mungkin katanya berdoa dulu kita sebelum melaksanakan kegiatan. Ya namanya istilahnya katanya tadi bertamu ke rumah orang tanpa ngetuk, tanpa salam, ya ibaratnya kita maling lah ya istilahnya. Mengganggu kenyamanan orang lain gitu loh. Mungkin bisa ngepek gitu ya. Ini bukan masa dia ngepek ya masa itu kan ya. Lebih ke kesopanan sih. Kesopanan. Ya terus kayak beberapa larangan dari beberapa gunung kan beda larangan kan. Ya tadi di Lau nggak boleh ngecamp di pos 4. Jadi dikasih patuhi kan. Kalau kita ngecamp ya efeknya ya kalau nggak dari semua anggota ya salah satu anggota yang mendapat imbasnya. Nah terus satu lagi lebih ke
yakin aja. Soalnya ada beberapa makhluk gaib itu kalau menurut saya itu ya dia cuma lewat doang. Kalau kita emang udah mematuhi peraturan, larangan yang kita tidak kita langgar. Ya kalau tetap juga nampak berarti ya kita tetap harus enjoy aja. Oh, mungkin salah satunya dia itu memperkenalkan diri gitu ya. Nah, sembari dia itu hanya melintas saja depan atau kita. enggak dia sebagai penjaga. Oh, penjaga. Ada kasus kayak di gunung-gunung biasanya di Sumbing, di laut ada yang pendakian, dia naik sendiri dijaga sama lumayan sangat ya mas ya. Iya. Terus juga kan ada sempat sih dengar moto apa pendaki katanya yang pernah mengincar gunung terakhir. Bakal ada isu yang mengincar gunung terakhir maka meninggalnya gunung terakhir. Mas, gunung terakhir maksud dalam kategori ini apa ya mas ya? Bisa contohnya kayak saya saya mengincarnya terakhir di Rinjani, dia siap Rinjani nggak mau mengincar lagi. Oh, Kebanyakan kata-kata terakhir seperti itu ya. Itu kebanyakan tidak boleh ya. nggak boleh. Oh, ini tuh teman-teman. Jadi kalau Anda ingin mendaki gunung manapun atau tidak mau daki gunung, jangan pernah ngomong kata terakhir karena itu berbahaya. Itu dalam slogannya para pendaki ya. Jadi teman-teman itu lebih fokuskan diri kalau ketika ingin naik gunung atau mungkin mau daki gunung mana tuh terserah. Nikmati perjalanannya, nikmati prosesnya sampai ke puncaknya. Jangan banyak ngeluh, jangan mengganggu gitu loh. Karena kalau kalian mengganggu orang-orang di situ, makhluk halus itu, kalian akan merasakan bagaimana mereka menyambut kalian. Karena setiap pendakian itu nggak ada yang terakhir, tapi ada yang kena aneh. Benar itu salah satu quotes malam ini ya teman-teman ya. Jadi gini mas, ya, kembali lagi saya ingin menanyakan salah satu ya. Mungkin di pembicaraan kita terakhir ini ya mas ya. Iya. Mungkin nanti untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal keseruan lagi yang di apa ya, naik gunung apa, kegiatan alam-alam atau kegiatan camping lah gitu ya, ya gitu ya. Ini mas, aku sih mau tanya sama mas saya, gunung apa sih, gunung mana sih bagi mas yang paling didominankan paling bisnis yang pernah mas ya mungkin mas gunung mana atau mas silakan. Kalau yang udah pernah, kalau yang belum pernah tuh saya akui salah ya. Cuma kalau yang udah pernah, satu-satunya gunung yang mengganggu saya tuh di Selamat. Oh, selamat ya. Karena dengan peristiwa-peristiwa yang tadi itu Iya, yang sampai 3 kali diganggu itu. Wah, gila. Itu belum pernah seumur hidup kalau gitu sih. 3 kali diganggu, waduh. Iya. Kalau Mas Tekernya gimana? Kalau bagi saya sih yang saya merasakan dulu itu ya cuma satu sih, gunung di Jawa sini, Gunung Lawu gitu. Cuma gunung itu aja yang saya merasakan mistis, walaupun mistis itu bukan saya merasakan sendiri, maksudnya bukan saya yang korban gitu. Yang Berarti korban rombongannya ya. rombongannya. Habis itu selain gunung yang di Pulau Jawa itu ada juga gunung di Aceh itu Selawah. Selawah sebenarnya itu udah terkenal di Aceh ya. Tapi gunung tersebut mempunyai mistis sendiri karena mempunyai sesuatu, ada kejanggalan hal aneh di masa zaman Belanda. Nah, itu turun temurun hingga di situ banyak konflik. Banyak apa itu? Arwah korban konflik dulu dibuang ke situ, dan akhirnya zaman sekarang ini semenjak tahun 2007 ya, itu banyak kecelakaan mobil, truk, kecelakaan mobil, bus. Istilahnya itu tempat pembuangan mayat yang jadi sekarang tuh hal misterius banget. Iya, serius. Soalnya kan gunung itu kan Gunung Selawah itu masih ada lintas jalur ya. Ada lintas jalur. Ada lintas Jadi jalur. Sampai ketinggiannya itu sampai 800 mdpl ya. Enggak, sampai 1800. Enggak, iya 1800. 1800. Cuman yang lintas jalurnya itu kayak 1000 berapa gitu. 1000 itulah ya mas. Ada satu jembatan ya, Pak. Ya, jembatan itu ada dua
Maksudnya lu di sini satu, di sini satu. Dua jalur. Nah, kiri kanan. Biasanya tuh di jembatan tuh kalau misalkan ada mobil high vis atau mobil yang penumpang ya, bis gitu. Nah, kalau jadi itu kan ada satu minibus tuh dia lewat ketemunya sama hasil lama di depan kayak berhenti kan, kayak ditopin, cuma nggak dioper, nggak tahu gitu. Terus lagi enak-enak bawa mobil, tahu-tahu di belakang, Wah, tuh gila. sampai mobilnya tuh kecelakaan, jatuh juga. Iya. Oke lah Mas ya, terima kasih juga untuk konten terakhir kali ini ya, barang kalian tentang gimana hal bisnis yang selama perjalanan mas-mas pendakian ya dari Aceh ya. Aku sebenarnya satu pesannya Mas ya, kalau dengan kata-kata terakhir dari penonton, dari pendaki gitu loh Mas ya, kata-kata yang paling bagus dari antum apa Mas? Pesan-pesan untuk penonton lah, gimana Mas? Pesan-pesan untuk mendaki itu, jikalau kamu ingin mendaki gunung, dimanapun kamu ingin mendaki gunung, jangan sampai kamu melupakan dengan maksud dan tujuanmu. Arti kata begini, ketika kamu naik gunung itu, pertama kamu harus mempersiapkan niat kamu dulu, habis itu kamu berdoa, dan situ mengucapkan salam. Karena kenapa? Dalam 3 hal sepele, ini sebenarnya bukan sepele ya, ini 3 aspek ini harus diperkuat aspek ya Mas ini ya. gitu. Jadi orang itu bukan sepele ini ya, kayak menganggap remeh gitu. Padahal itu membuat kita itu untuk Lebih tenang. gitu. Nah itu supaya tidak diganggu sama yang lain. Gitu. Kalau dari Masnya gimana nih kata penutup yang paling enak untuk nantinya teman-teman pendaki? Kalau bagi saya sendiri, motivasi saya juga kan itu having enjoy. Jadi tetap enjoy aja. Mendaki untuk kita mengenal alam dan juga mengenal nuansa sekitar. Ya, ingat itu teman-teman ya. Untuk kali ini saya sama teman-teman pendaki Aceh sudah menyampaikan, dan kata-kata terakhir mereka tadi itu kata-kata penutup untuk acara ini sangat luar biasa ya gitu loh. Apa dari kata dari Mas Tekriwa ya? Ingat 3 hal adalah salah satunya niat, habis itu doa dan salamnya. Dari kalau Mas Kicotnya ngomongnya apa? Happy enjoy. Salam dari channel Samsir Sirtonga. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.